Cihite. Saya Elita Situra. Saya Anggi Evita Rizkia. Kami dari kelompok Matahari. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai Sales Official Desain Sistem Konseptual. Stay tune. Selamat datang. Baiklah, kami dari kelompok Matahari akan mempresentasikan materi yang sudah kami sajikan yang berjudul Desain Sistem Konseptual. Di sini, kami dari kelompok Matahari, ada saya, Septia Pepayosa Tarigan, ada teman saya Melani, Anggi Evita Rizkia, Sondang Cihite, serta Elita Fitriosa Sinurat. Yang pertama, definisi sistem konseptual dari Bruch dan Gutsny pada 1986. Di sini dia menjelaskan desain itu sebagai penggambaran atau perencanaan dan juga pembuatan sketsa atau pengaturan atau mengkonfigurasikan dari beberapa elemen atau komponen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan dapat berfungsi dalam penggunaannya nanti. Secara garis besar, konseptual design atau desain konseptual adalah sebuah framework yang sering digunakan dalam dunia film, produksi. Istilah ini sering berkaitan dengan konsep art yang merupakan seni, ilustrasi, dan sering digunakan dalam tahapan produksi film atau video game atau juga sejenisnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema dari desain sistem konseptual. Nah, di sini kami menetapkan masalahnya itu adalah tentang sales officer. Nah, untuk membuat itu kita harus tahu dulu mendefinisikan masalahnya. Nah, dalam mendefinisikan masalah dari sales officer itu kita harus menyatakan kebutuhan akan informasi, mengajukan pertanyaan atas kebutuhan informasi tersebut, dan menafsirkan kebutuhan tersebut, dan merinci pernyataan asli serta meninjau ulang pernyataan dan mengenai kebutuhan secara terperinci. Kemudian setelah itu di skema ada tujuan dari sistem. Nah, tujuan dari sistem ini sendiri adalah diperolehnya efektivitas manajemen dan sistem yang terletak pada manfaat bagi para penggunanya, bukan semata-mata pada efisiensi transaksi saja. Kemudian ada menetapkan kendali sistem. Nah, di sini ada sistemnya, ada internal sama eksternal. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kalau misalnya internal itu lebih kepada yang di dalam sales officer-nya sendiri, atau eksternal itu biasanya hal-hal yang nggak bisa dikendalikan gitu. Kemudian ada menetapkan kebutuhan informasi. Nah, menetapkan kebutuhan informasi ini didefinisikan biasanya oleh manajer pemakai untuk membantu menyelesaikan kebutuhan yang ada di sistem tersebut. Kemudian ada menentukan sumber informasi. Di sini ada catatan internal atau eksternalnya. Udah ditentukan sumber informasi, biasanya harus ada, setelah menentukan sumber informasi harus ada mengembangkan beberapa desain alternatifnya. Di sini saya akan jelaskan tentang kebutuhan informasi, menetapkan kebutuhan informasi dari sales officer. Pertama itu adalah membutuhkan analisis data nasabah untuk mengetahui latar belakang nasabah. Kemudian kita harus mengetahui mengenai lingkungan organisasi bank yang terdiri dari marketing bank, ada customer service, pelayanan penjualan, juga teknologi apa saja yang akan digunakan. Kemudian ada tujuan dari sistem sales officer ini sendiri, yaitu meningkatkan target penjualanan sebuah bank. Kemudian ada merencanakan strategi terbaik untuk meningkatkan penjualanan atau pembelian. Kemudian ada membentuk titik-titik strategi agar target kredit gitu, atau target yang akan kredit ke sales officer itu selalu baik dan mencari nasabah sebanyak-banyaknya. Kemudian ada kendala kan sudah saya bilang tadi, ada kendala eksternal dan ada kendala internal. Nah, kendala eksternal ini sendiri adalah tidak mencapai target penjualanan, kemudian banyaknya nasabah yang akan bermasalah. Kalau internalnya itu kurangnya SDM atau sumber daya manusia dari pegawai sales officer itu sendiri, kemudian ada kurangnya data nasabah. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu penjelasan dokumentasi konsep sistem. Yang pertama ada pemrosesan data input berdasarkan data arsip dan menghasilkan output. Yang kedua, pemrosesan data input untuk memutakhirkan arsip.
Yang ketiga, pemrosesan data input menjadikan output tanpa referensi ke arsip. Yang keempat, menghasilkan output dari arsip tanpa perlu pemrosesan input. Selanjutnya, mengembangkan desain konsep alternatif dan memilih salah satu desain. Yang pertama, bandingkan perkiraan prestasi dari desain konseptual dengan tujuan dari sistem seperti yang sebelumnya dikembangkan. Yang kedua, persiapan analisis pendahuluan tentang efektivitas biaya seni sistem. Yang ketiga, periksa bagan arus dan kenali titik kekuatan dan kelemahan dari masing-masing desain konseptual. Selanjutnya yaitu menetapkan sumber informasi. Menetapkan sumber informasi itu ada dua, dari catatan internal dan catatan eksternal. Catatan internal yang pertama itu bahan dokumen tertulis, yaitu dari input dan output. Yang kedua, pedoman prosedur bank. Yang ketiga, laporan keuangan bank. Yang keempat, laporan fungsional dari personal selling bank. Lalu dari catatan eksternal itu ada kebijakan atau aturan-aturan dari pemerintah mengenai keadaan keuangan dan ekonomi. Dan yang kedua itu wawancara dengan personil operasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mobile web atau aplikasi desain alternatif SiCreon. SiCreon atau sistem kredit online adalah suatu sistem di mana adanya fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online melalui aplikasi ponsel tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pengajuan kredit sendiri yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat dan mudah dengan menggunakan SiCreon. SiCreon memiliki persyaratan pinjaman. Persyaratan untuk bisa mengajukan pinjaman online memiliki 8 persyaratan, yaitu yang pertama merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, berdomisili di wilayah Indonesia di dalam cakupan layanan. Yang ketiga, memiliki usia 21 tahun atau minimal 18 tahun dan telah menikah sampai berumur 65 tahun. Yang keempat, memiliki email pribadi. Yang kelima, memiliki KTP yang masih berlaku. Yang keenam, memiliki akun bank sesuai dengan KTP. Yang ketujuh, bukti penghasilan, bisa slip gaji, rekening bank atau rekening listrik atau PAM. Dan yang kedelapan, NPWP dan pajak. Nah, bagaimana sih cara kerja pinjaman SiCreon? Untuk proses pengajuan pinjaman SiCreon adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengunduh aplikasi SiCreon di Play Store. Yang kedua, membuat akun dengan menggunakan identitas diri. Selanjutnya yang ketiga, pengajuan pinjaman dengan mengisi data diri dan beberapa dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan SiCreon. Yang keempat, proses persetujuan pinjaman dana. Nah, yang kelima dan yang terakhir tuh ada dana ditransfer ke alamat rekening yang sudah dicantumkan. Sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya tentang kelebihan pinjaman SiCreon. Kelebihan pinjaman SiCreon yang pertama, prosesnya cepat. Jadi proses persetujuan di pinjaman SiCreon ini memakan waktu singkat, biasanya dalam 24 jam. Jauh lebih superior dibandingkan bank yang dimana persetujuannya bisa memakan waktu 1 minggu sampai dengan 2 minggu. Yang kedua, persyaratannya mudah. Seperti pinjaman online pada umumnya, persyaratan pinjaman SiCreon ini juga hanya membutuhkan KTP dan foto selfie, atau kita juga bisa menyediakan syarat dokumen lain opsional jika dibutuhkan. Berbeda dengan pinjaman di bank yang meminta banyak berkas dimulai kita mengajukan pinjaman. Yang ketiga, praktis. Karena seluruh proses dilakukan secara online, sehingga peminjam bisa mengajukan pinjaman di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, plafon pinjamannya kecil. Plafon pinjaman kecil sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang membutuhkan pinjaman namun tidak dalam jumlah yang banyak. Misalnya, hanya untuk membeli sesuatu atau membayar tagihan tertentu. Yang kelima, tanpa jaminan. Pinjaman SiCreon ini tidak ada agunan yang diserahkan untuk bisa mengajukan pinjaman.
Ini juga big relief ya bagi banyak orang yang ingin pinjam tapi harus menyerahkan aset sebagai jaminan. Nah, lalu bagaimana dengan bunga pinjaman Sikreon? Sikreon ini mematok bunga 3% per bulan untuk tenor pinjaman 6 bulan sampai dengan 20 bulan. Besar dana yang bisa dipinjam mulai dari 1 juta sampai 20 juta. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kelompok Matahari pamit